Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam jumpa, salam kangen buat semuanya. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 21 April 2022 ya. Di kesempatan sore hari ini, syutingnya sore guys, ini udah setengah 3 kurang ya. Masih dalam suasana kebahagiaan menjalankan ibadah puasa. Semangat buat yang berpuasa hari ini. Aku nunggu keadaan sepi, dari tadi mobil lagi lalu lalang. Kayaknya bengkel di belakang itu lagi rame banget. Jadi aku hindarin bisingnya, tapi ternyata aku sudah mulai on cam karena menjelang ajan asar juga. Mobilnya lagi, orangnya lagi teriak-teriak kan, mobilnya lagi bunyi ya. Oke lah, on the spot aja lah, mau diapain lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Teh ucapkan salam kenal. Jangan lupa di subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Dan untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Teh ucapkan selamat datang. Jangan lupa dipencet tombol like, di share, kemudian Mas Teh minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Mas Teh ucapkan terima kasih banyak untuk semua selalu mensupport Mas Teh di kesempatan siang hari ini. Selalu dari Sabang sampai Merauke, yang dalam negeri luar negeri, selalu mensupport apapun keadaannya, apapun posisinya ya. Terima kasih banyak. Kemarin kita sudah gelar sedekah bumi, sudah kita bagikan secara rata. Lebih dari 100 paket kemarin yang kita bagikan. Dan meskipun dalam kondisi yang hujan, kondisi yang gerimis-gerimis menjelang buka puasa, akhirnya Mas Wardi pun 2 hari ini sempat drop, kepalanya pusing, jadi sempat mengalami yang namanya sakit, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk orang baik yang sudah membantu ke sedekah bumi kemarin. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan selalu ada kegiatan baik seperti ini yang akan digunakan untuk membantu, setidaknya hanya membantu doa untuk alam kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Mohon maaf kalau misalnya agak bising ya guys, ada motor, ada mobil yang lagi lewat soalnya ya. Oh ya, aku mau bilang terima kasih juga. Sebelumnya aku meminta maaf buat semua yang sudah pesan minyak bidara, karena stok terakhir itu Mas Dwi yang pesen ya, masih ada sisa 5, tapi ternyata langsung dibom, langsung diborong langsung 5. Jadi stoknya sudah habis guys. Sampai keselak aku. Ada orang lewat gitu, jadi aku kaget. Stoknya tinggal 5 tapi langsung diborong, jadi langsung habis. Sorry teman-temanku. Sementara akan ada lagi nanti barangnya di hari Selasa ya. Paling mentok ya hari Senin siang lah bisa Mas Teh kirim. Teman-teman yang mau inden, mau pesan minyak bidara, gimana caranya toh Mas Teh? Aku pengen pesan minyak bidara. Harganya berapa? Cara pesannya gimana? Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Cara pesannya gimana? Di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp 0857 sekian. Itu khusus untuk pemesanan minyak bidara. Nggak usah basa-basi. Sebutkan nama, nomor HP, kemudian tempat tinggalnya, RT, RW, kode pos, nomor HP penerima, dan juga nama penerima. Itu sudah ya. Harganya 180.000. Nanti kalau barangnya sudah dikirim baru Mas Teh kabarin. Mas, segini ya Mas, harganya berapa, nanti totalnya berapa, baru saya kabarin setelah saya kirim ya teman-teman ya. Itu pun harus inden dulu saudaraku, jadi agak susah mendapatkan barangnya. Jadi teman-teman, aku minta kesabarannya, jangan marah-marah. Makanya Mas Teh selalu minta kirim alamat dulu aja, nanti setelah Mas Teh kirim baru Mas Teh akan kode untuk transfer ke nomor rekening untuk khusus pemesanan minyak bidara. Jadi bukannya transfer dulu baru dikirim barangnya, tapi barang dikirim dulu baru ditransfer. Saking barangnya susah dapetinnya gitu ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banyak. Sementara waktu sudah habis.
apa namanya, aduh aku kalau ada orang lewat senyum itu tuh aku jadi bingung apa keder karena pintunya terbuka. Jadi stoknya sudah habis ya teman-teman. Dan aku mau bilang terima kasih untuk hamba Allah yang hamba Allah yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi dari tadi ternyata bunyi keberebek ya Lek. Aduh ngapunten ya, 4 menit ke depan pasti suaranya agak keberebek bahasa itu. Soalnya Mas Wadi lagi beres-beres di belakang ya. Kemarin sebenarnya kita sudah ada pasokan untuk sedekah takjil setiap Jumat selama bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi pagi ada tambahan lagi sebesar 800.000 dan juga 200.000 rupiah. Jadi besok hari Jumat itu akan ada paket minum 100 buah dan juga paket makanan takjil, entah gorengan, entah apa, belum kita atur. Nanti ada sekitar, kalau 1 juta, dapatnya 1 juta ya teman-teman. 1 juta itu jadi 5.000 rupiah, berarti ada 200 paket. Besok ada 200 paket, 100 paket minuman sama 200 paket takjil. Terima kasih banyak hamba Allah yang sudah membantu. Yang mau nambahin lagi buat Jumat depan atau Jumat ini atau Jumat depannya lagi boleh, silahkan monggo kerso. Teman-teman yang mau nambahin untuk sedekah takjil di Jumat ini atau Jumat depan langsung hubungi Mas Teh. Caranya gimana? Klik nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Ada Instagram, ada nomor WhatsApp di situ. Terus teman-teman untuk sedekah nasi box sudah mulai Mas Teh buka lagi. Soalnya kalau ngidupin apa di belakang gitu kesenggol rek. Yang mau bantu sedekah nasi box sudah mulai diadakan lagi, sudah mulai bisa lagi buat kalian yang mau sedekah nasi box. Caranya gimana? Langsung klik kolom deskripsi, kemudian transfernya ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Kita akan sedekah nasi boxnya nanti di akhir bulan Mei. Selama April memang tidak ada nasi box, adanya sedekah takjil. Teman-teman yang mau sedekah takjil caranya khusus tapi ya. Kalau sudah transfer, Mas tadi saya transfer 200.000, tapi buat nambahin jajan takjil yang Jumat besok misalnya. Nah itu jadi harus ada kabar. Jadi kalau tidak ada kabar, uang yang masuk ke rekening donasi akan masih kumpulkan untuk sedekah nasi box di setiap akhir bulan, di Jumat akhir bulan setiap bulannya. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih Gusti Allah yang tukar lebih melimpah. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Allah tukar dengan kesehatan, dan semoga Allah kabul hajat baiknya dengan apapun yang sedang jenengan sedekahkan, melalui siapa, melalui saya juga. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar dengan sesuatu yang baik. Amin ya Allah. Dan untuk kalian yang sedang berjuang untuk membantu perekonomian keluarga, membahagiakan anak, istri, suami, dan juga membahagiakan keluarganya dengan memberikan sedekah, kemudian mau ngasih THR dan lain sebagainya, yang sedang berjuang untuk menjalankan yang namanya Idul Fitri, semangat. Mas Teh doakan mudah-mudahan semuanya tercapai. Allah mudahkan urusannya, limpahkan rezeki yang berkah, kemudian bisa dicapai dengan baik kegiatan atau niat baiknya untuk selama bulan Ramadan sampai ke Idul Fitri. Amin ya Allah. Semangat ya, semangat buat puasa juga semangat. Nah, oh ya, selamat Hari Kartini untuk hari ini. Semangat juga untuk ibu-ibu Kartini kita, para wanita-wanita hebat. Sudah waktunya kita mengemansipasi diri kita sendiri sebagai seorang wanita. Kalian harus lebih mandiri, harus lebih hebat lagi. Bukan berarti melawan suami, tapi setidaknya sudah bukan zamannya lagi perempuan tuh harus berpangku tangan. Kalau bisa perempuan usaha ya sama-sama usaha. Intinya di situ. Yang terpenting adalah kewajiban perempuan bukan cari nafkah, tapi perempuan tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga mengurus suami dan juga anak. Tetapi kalau memang kalian bisa seimbangkan, ngurus anak iyo, ngurus suami iyo, tapi bisa dagang juga iya. Nah, boleh. Pokoknya semangat Hari Kartini untuk hari ini ya. Selamat Hari Kartini maksudnya. Nah, mau bahas apa Mas Teh hari ini? Oh ya, Mas Teh punya list banyak banget. Ada yang minta Mas Teh untuk bahas tabrakan kereta yang di daerah mana tuh, yang di Jakarta. Kemudian ada lagi list untuk membahas soal rubuhnya Alfamart yang ada di Kalimantan. Nah, teman-teman kira-kira setuju atau tidak? Silahkan langsung klik kolom komentar. Kira-kira mana yang mau dibahas dulu? Nah, hari ini Mas Teh kan pernah cerita soal Bunda Eka pada waktu itu bermimpi. Itu mimpi hari apa ya? Aku lali ya. Hari Jumat juga kayaknya. Nah, di mimpi itu Mas Teh dianjurkan untuk pergi ke suatu tempat sampai ke arahnya. Cuman yang saya ingat adalah kata-kata beliau yang mengatakan kalau ke kiri itu Banyuwangi, ke kanan itu ke Jogja atau ke Jawa Tengah, istilahnya gitu. Nah, di dalam mimpi itu saya sudah sedikit menceritakan siapa sosok Bunda Eka ini. Nah, di sini tapi pada waktu itu belum terlalu detail. Nah, di sini saya pengen menjelaskan sebetulnya sosok Bunda Eka itu siapa dan sebenarnya pada waktu itu tujuannya apa? Kenapa namanya Bunda Eka? Aku juga aku antara dua ya, antara Eka dan Ika, tapi dia minta disebutnya Eka karena Eka itu satu artinya. Dan aku sempat
kaget karena kan arahnya ke arah Banyuwangi ke Jawa Timur ya. Aku sempat tanya sama Eyang Ibu, nopo jenengan perso kalih niki gitu ya. Saya sudah tanyakan, apakah Bunda tahu dengan yang di mimpi saya, apakah mimpi saya itu hanya halusinasi atau nyata? Bunda jawab dengan tegas, itu sahabat saya, memang dia tinggal di salah satu pantai yang ada di Banyuwangi, dan sayangnya saya tidak diberikan izin untuk menyampaikan pantai apa namanya, tapi beliau tinggal di salah satu sudut di pantai, salah satu pantai di Banyuwangi, di setiap bukan setiap, tapi ada di beberapa sudut di sana. Dan aku sempat aku sempat dikasih ajaran bukan tarik keca ya guys, tapi saya apa tuh jenenge yang Banyuwangi itu apa sih, apa tuh yang gandrung ya. Aku sempat dikasih ajaran tari gandrung karena beliau, Bunda Eka ini adalah pemain ataupun penari gandrung pada masanya, pada waktu dulu, dan sekarang katanya usianya sudah hampir 800, tapi kok masih cantik sama kayak Eyang Ibu sama Bunda sama Eyang Lukita juga hampir sama. Posisinya tidak terlalu berbeda jauh, pembawaannya, kemudian face-nya, dan juga bawaannya tidak terlalu jauh. Nah, aku pengen tahu sebetulnya awalnya kenapa Bunda datang ke mimpi saya, terus apa yang pengen Bunda sampaikan ke saya, kemudian apa yang memprakarsai jenengan sampai masuk ke mimpi saya itu apa. Jadi memang awalnya adalah teman-teman terkait dengan kerusuhan. Sebelumnya dia menyampaikan beberapa pesan soal kerusuhan sebetulnya, tapi akunya nggak peka, akunya tidak peka. Di situ saya mulai cari tahu, kan aku udah bilang ya nanti kapan-kapan kita bahas, tapi Mas harus cari tahu dulu, harus cari tahu clue-nya, harus cari tahu seluk beluknya supaya bisa lebih mudah untuk menyampaikan. Nah, di sisi ini memang saya juga cari tahu cukup dalam karena Bunda Eka termasuk tipe yang tidak suka banyak bicara. Kalau Eyang Lukita masih mending ya, ketika dia diam ya dia diam aja, cuman masih enak diajak ngomong gitu loh. Kemudian Eyang Ibu juga sama, meskipun dia pendiam tapi beliau itu menyampaikan dengan nada yang tegas tapi enak diajak bicara. Cuman kalau mohon maaf, kalau Bunda Eka menurut aku ini agak sorry, dalam arti dia itu agak pendiam tapi diem banget gitu loh. Jadi agak susah diajak bicara. Jadi aku sempet tujuannya apa? Yaitu yang saya tahu justru tempatnya adalah di salah satu pantai di Banyuwangi, dan katanya sih ada beberapa orang yang berguru sama beliau. Katanya yang Ibu, saya juga tidak paham beliau ini siapa. Bunda Eka juga bukan nama asli dari beliau, tapi beliau menyebutnya Bunda Eka. Pada waktu itu aku tanya, kenapa namanya Bunda Eka? Eka itu satu. Terus, apakah kamu tahu kalau agama saya cuma satu? Apa? Agama saya ya satu, katanya gitu. Jadi agama satu kan nggak ada toh Bunda. Agama itu kalau nggak Islam, Hindu, Buddha atau apa, ya agama saya satu. Agama saya ada saya dan Tuhan. Nah, terkait dengan angka 1 tadi, ternyata itu Bunda tuh memberikan clue ke saya kalau akan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat Indonesia tuh harus menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti namanya Bunda Eka sebutannya, karena dia memiliki banyak sekali murid, katanya. Dia memiliki banyak sekali anak murid yang mempelajari istilah kata tuh, maaf ya teman-teman, bahasa kasarku tuh memuja beliau. Aku tidak beranggapan kalau beliau tuh memuja dalam arti pesugihan dan lain sebagainya, tidak. Tapi aku rasa Bunda Eka sosok yang punya keilmuan yang cukup tinggi, tetapi banyak diambil karomahnya atau dia itu banyak berkahi orang, sehingga banyak yang memuja beliau, sehingga seakan-akan cari ilmu atau belajar dari beliau gitu loh. Makanya aku nilainya seperti itu. Jadi dia tuh sangat bisa menyatukan, dan yang aku salut adalah teman-teman, yang aku sangat salut adalah ternyata beberapa wali-wali Allah itu ada yang beliau kenal. Dan meskipun dia tidak basic aslinya adalah dia tidak dengan agamanya juga, aku tidak tahu, tapi beliau tuh menerima semua jenis agama yang ingin mempelajari beliau. Maksudnya ingin belajar sama beliau gitu loh. Dia kasih semua, dia terima semua, apapun pekerjaannya, apapun agamanya, apapun tipenya. Kentangnya turunin aja deh, nanti di ini. Nah, kentangnya di freezer. Oke. Sambil beres-beres anaknya. Nah, jadi di sini dia menyampaikan kalau kita bisa bersatu, sebetulnya apa yang kita minta itu akan kesampaian. Dan 90% muridnya Bunda Eka itu luar biasa, ya. Beliau menaungi banyak sekali dan dia bisa menyatukan itu dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama. Dan Bunda Eka termasuk salah satu makhluk yang menurut aku sangat netral sekali. Dia tidak pernah
bahkan aku lihat Bunda Eka pinter ngaji loh, Rek. Bunda Eka tuh pinter ngaji dan tapi kalau tak tanya ya panjenengan Islam gitu, aku pojokkan teruskan dengan segala dia mengerti dalil. Jadi dia itu aku tanya, Bunda tahu dari mana soal seperti ini? Ilmu agama itu tuh ya sama dengan ilmu kehidupan loh. Jadi ilmu kehidupan dan juga ilmu agama adalah satu hal yang memang sama-sama. Aku sempat nyeletuk kalau agama Budi, Bunda katanya, agama Budi itu sama. Agama Budi itu bukan agama, tetapi Budi, ajaran Budi itu adalah sebuah perlakuan atau kelakuan atau kata sifat. Jadi menggambarkan diri kamu sendiri dan dia tahu semua guys. Dia tahu semua kalau orang Islam tuh begini, orang Hindu tuh begini, orang Islam begini, dia tahu semua. Dan lah aku di puja wong Hindu ya biasa wae. Aku dikirimi Al-Fatihah sama orang Islam ya tak terima. Nah gitu-gitu. Jadi beliau tidak pernah memandang itu. Makanya namanya Eka. Dan Kanjeng Ibu juga sempat bilang bahwa dia adalah salah satu makhluk ternetral yang nggak bisa dihasut sama siapapun. Dia salah satu makhluk ternetral yang nggak bisa dia tuh nggak punya organisasi. Dalam arti begini, di perkumpulan di alam gaib itu dia tidak mau terikat dengan kerajaan, dia tidak mau terikat dengan leluhur A leluhur B. Jadi dia tuh netral sekali. Makanya namanya Bunda Eka. Jadi dia tuh satu-satunya makhluk yang istilah kata tuh dia tuh suka menyendiri dan dia tidak suka berkerumun dengan anggota-anggota yang banyak. Jadi dia tidak pernah mengatakan kalau dia tuh punya murid. Semua yang saya sampaikan itu tuh dari Kanjeng Ibu. Jadi beliau menyampaikan kalau ya seperti ini karena beliau lebih suka berdiam diri. Kemudian ada satu yang unik yang beliau sampaikan ke saya. Tadi malam saya merasa sedikit down dengan posisi saya, dengan kondisi pikiran saya lagi kemana-mana. Saya merasa sedang dilukai oleh seseorang. Saya merasa sedang dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi badan saya, pikiran saya, hati saya sedang tidak bagus. Nah, di situ yang saat saya berkata, saat saya menangis, Eyang hanya bilang begini, oh kalau manusia tuh kayak gitu ya, kalau lagi sedih, kalau lagi suntuk hatinya nangis, minta sama Allah, minta sama Tuhannya, katanya gitu. Kalau Eyang Eka atau Bunda Eka ini, beliau ketika dia bersedih, ketika beliau ingin meluapkan sesuatu, beliau meluapkannya dengan apa? Dengan menari, dengan apa ya, istilah kata itu meluapkan kebahagiaan sama emosi. Aku juga nggak nyambung, Rek. Bagaimana caranya meluapkan emosi, meluapkan kebahagiaan, meluapkan sukacita, meluapkan kesedihan, tapi dengan menari gitu loh, dengan menunjukkan lekuk-lekuk tertentu. Di tari-tarian itu bisa keluar emosimu, bisa keluar semuanya, bisa lepas, dan kamu akan merasa sedikit lebih baik daripada kita harus menangis. Dan Bunda Eka termasuk salah satu orang yang melarang saya untuk meratap. Bunda Eka salah satu, maksudnya bukan orang, tapi salah satu makhluk yang menentang saya ketika saya menangis. Dan ketika saya bilang, saya kan sudah yatim piatu, kamu yatim piatu, saya dibuang. Masih banyak orang yang merasa terbuang, masih banyak orang yang merasa jauh lebih dari kamu. Jadi, tapi secara detail, ya intinya tadi itu agak susah ngomong sama Bunda Eka tuh, kenapa dia tidak suka menceritakan apa yang, menurut aku gini sih, kalau emang ada yang diceritakan kan bisa jadi bisa jadi clue ya buat kita. Maksudnya bisa jadi gambaran sifat, kemudian itu bisa kita pelajari atau bisa kita wedar untuk kita terapkan di hati kita kan gitu ya. Tapi sayangnya beliau tipe yang kalau udah bicara ya udah gitu. Aku suka detailkan, Bunda diusir sama siapa? Bunda dulu gimana kok bisa kayak gini? Dia nggak akan jawab. Dia akan diam dan dia hanya ya oke lah. Jadi beberapa hal yang ingin saya kasih tahu adalah Bunda datang ke saya itu karena apa? Karena saya terlalu berangan-angan untuk mencapai sesuatu. Jadi Bunda itu datang ke saya karena saya itu pengen bikin among-among, saya bikin sedekah bumi. Pada waktu itu kan sebelum ada kewenangan atau belum ada niat untuk buat sedekah bumi. Maksudnya dalam arti belum buka donasi pada waktu itu, tapi saya sudah angan-angan. Dia berangan-angan, dia sampai ke saya tuh memberikan jalur ke saya. Kamu tuh harus belok ke kanan atau ke kiri. Kamu tuh kalau ke kiri itu ke Banyuwangi, kalau ke kanan tuh ke Jawa Tengah. Kamu harus tahu tujuan kamu dan gak akan ada yang gak mungkin. Disitulah Mas Teh sebetulnya kayak ngerasa oke, mulai besok pasti akan buka donasi untuk menggelar ini. Dan aku memberanikan diri membuka donasi karena banyak orang-orang yang masih menganggap kalau saya itu bla bla bla. Ya oke lah, terserah kalian ya. Saksinya banyak, makanan juga disedekahkan juga banyak. Nah, dalam hal ini dia itu sebetulnya datang ke saya karena angan-angan saya tadi. Karena dia merasa terketuk hatinya kok
Istilah kata tuh begini, oh ada loh manusia seperti saya itu yang masih mau peduli dengan itu. Nah, kegiatan baik itu ternyata yang mengetuk dia untuk sampai ke saya, dan seperti halnya kayak meyakinkan ke saya, sana tuh Banyuwangi, sana tuh Jawa Tengah, jadi kamu harus tahu jalur kamu kemana. Dan yang aku ingat waktu itu aku di Alas Purwo, dan di situ mengenal sosok Bunda Eka itu ya seperti halnya selain itu dia harus bisa menggambarkan soal kesatuan dari namanya. Nama saya itu Eka, saya nggak punya, saya itu netral, saya nggak bisa diajak siapa-siapa, saya nggak mau mengikuti siapa-siapa. Kalau saya mau datang ya saya akan datang, saat saya mau pergi saya akan pergi, dan saya tidak suka diatur. Dan dia menggambarkan kalau manusia itu mau terhindar dari bala, mau semuanya selesai, mau sedekah kamu jalan, ya kamu kumpulkan kalau kamu nggak punya uang, kamu kumpulkan kalau kamu nggak punya rezeki. Nah disitulah saya punya keyakinan untuk oke lah. Pada waktu itu saya ngerasa yolah buka sedekah bumi aja, terserah apa yang mau dilakukan. Nah itu kemudian beberapa hal baik yang beliau sampaikan ke kita adalah meskipun dengan sedikit agak, maaf ya teman-teman, dalam arti beliau agak susah untuk menyampaikan sesuatu yang saya sendiri agak yang nggak enak juga kalau saya maksa, tapi intinya saya juga merasa sedikit keberatan dengan apa yang beliau sampaikan, karena ya beliau menyampaikan sesuatu yang sepertinya memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan di sini, tapi memang beberapa sumber yang dia tidak suka dengan, dalam arti dia tidak suka dengan pemerintahan kita yang sekarang gitu loh. Dia tidak terlalu mensupport pemerintahan kita yang sekarang. Jadi dari sebelum ada mafia minyak tanah yang ketangkap ini kan saya sudah sering bilang akan ke titik oleh ketoro, akan banyak yang ketangkap dan lain sebagainya. Semuanya sudah coba saya sampaikan, dan ternyata betul beberapa hari kemarin saya baca berita, saya di-share sama Nisma kalau memang ada yang tertangkap mafia minyak ternyata dari Kemendagri. Ya kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Jadi beberapa hal ini terjadi karena memang Allah sudah mengendaki, dan salah satunya memang dia mendorong untuk supaya cepat ketemu, supaya cepat ketahuan. Dan yang kanjeng ibu termasuk tipe Bunda Ika maksudnya, Bunda Ika termasuk tipe yang tidak menyukai hal-hal seperti itu. Dan ketika dia tidak suka, dia nggak akan suka sama sekali. Dia suka, dia akan bilang suka. Dan jujur dia termasuk makhluk yang kontra dengan pemerintahan yang sekarang. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi beliau menyampaikan berbagai macam hal yang maaf saya tidak bisa sampaikan, tapi hampir keseluruhan semuanya terjadi. Ya, hampir semua terjadi terkait dengan soal wacana ini akan ada demonstrasi dan sebagainya, itu yang sebelumnya memang sudah menyampaikan, tapi Bunda sudah menyampaikan, tapi saya tidak berani atau berkepentingan untuk menyampaikan. Jadi dia sudah membaca, dia sudah melihat, kemudian dia juga menyampaikan berbagai macam hal-hal yang jelek yang akan terjadi di pemerintahan kita, dan hampir semuanya terjadi. Tapi sayangnya adalah saya nggak baca di sini atau saya nggak sampaikan di video. Nah, beberapa hal lain yang disampaikan sama beliau adalah kita memang harus menjadi pribadi yang netral, satu sama lain tidak boleh terpengaruh, karena satu hal yang paling gampang untuk memecah kita itu adalah agama sebetulnya teman-teman. Ketika kamu merasa Islam paling benar, kamu merasa Kristen benar, kamu merasa Hindu benar, semuanya akan berperang antara satu sama lain. Mereka berperang dalam hatinya, ya karena dalam hal ini ya, maaf, daging ini ternyata bagi kita haram, bagi mereka kan tidak. Jadi ketika kita mengatakan haram, sebetulnya apakah mereka juga akan tersinggung dengan kata haramnya? Belum tentu mereka tersinggung. Tapi ada daging yang mereka juga haram makan, tetapi di kita nggak haram misalnya. Nah ini beberapa hal yang tidak bisa kita satukan teman-teman. Tapi oke, Bunda Eka betul-betul mengajarkan kita di tahun 2022 ini, pesan yang paling utama adalah kerukunan antara umat beragama. Kalau kalian tidak bisa bersatu seperti nama saya, katanya, nama saya tuh Eka tuh cuma satu. Saya tidak pernah mau pengaruh sama siapa-siapa, saya nggak mandang agama, saya nggak mandang suku. Tapi kalau kalian memang tidak bisa mengontrol itu, dalam akhir tahun 2022 beliau menyampaikan kalau perpecahan antara umat beragama ini akan sangat berpotensi terjadi, karena Islam mengaku paling ini, Kristen mengaku paling ini, tapi hanya oknum-oknum tertentu ya, tidak semua Islam seperti itu, tapi mungkin hanya beberapa oknum yang merasa kalau saya udah agama banget, saya haram salaman sama misalnya. Ini hanya gambaran ya teman-teman, tidak disangkutkan dengan ajaran manapun. Nah, soal agama ini sangat sensitif ketika kita tidak bisa mengontrol. Nah, ini sesuatu yang harus kita pelajari. Ini sesuatu yang harus kita terapkan dalam diri kita. Berharap, ya saudaraku banyak yang Kristen, banyak yang Buddha, banyak yang Hindu, tapi kan
Sekali lagi, doa mereka semua baik. Tidak ada agama yang menganjurkan kita untuk melakukan kejahatan. Gak ada agama yang memperbolehkan nyolong. Gak ada agama yang memperbolehkan berzina dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang baik. Intinya adalah agama adalah sesuatu yang baik, apapun agamanya. Jadi pesannya Bunda Eka satu-satunya itu. Jadi beliau adalah sosok yang datang dari daerah Banyuwangi, di salah satu pantai di Banyuwangi, saya nggak bisa sebutkan, dan beliau memiliki banyak sekali murid. Hal yang bisa kita pelajari dari beliau adalah satu, bahwa satu itu teguh, bahwa satu itu adalah kesatuan, bahwa satu itu tidak bisa terkontaminasi dengan apapun. Ya, sebenarnya dia punya satu pemikiran karena dia menelaah. Jadi karena aku kan tipe orang yang tidak pro dan kontra dengan pemerintah ya. Ketika yang bilang saya tidak suka dengan pemerintahan saya yang sekarang, saya tidak suka dengan pemerintahan kalian yang sekarang, apakah dia mendengar apa yang kita sampaikan? Tidak. Walaupun saya sendiri kan aku orangnya netral ya, aku nggak peduli dengan apa yang sedang orang sampaikan soal ini. Tapi ketika yang menyampaikan dan semuanya terjadi, ya aku jadi berpikir lagi, loh kok bener kabeh sing diomong Eyang? Kok sama semua seperti yang disampaikan Eyang terkait ini soal uang yang meledak, soal apa tuh crazy rich itu Eyang juga sempat bilang engko ki bakal konangan kabeh, soal sing kaya palsu semuanya itu akan kebongkar semua. Yang punya pesugihan, yang punya ini semuanya akan ketemu balanya, yang mafia segala macam. Jadi beberapa hal yang saya terima secara gaib itu bisa saya sampaikan juga ke kalian. Dan oke, pelajaran terbaik dari sini adalah kita memang harus netral. Kita harus memandang orang itu sesuai dengan pandangan kita, tetapi tidak boleh mengkaitkan agama dengan itu ya. Orang Jawa yang Hindu juga banyak, orang Bali yang Islam juga banyak. Jadi di sini dalam hal ini suku tidak berhubungan dengan agama, agama pun tidak berhubungan dengan suku. Tidak semua orang Melayu agamanya Islam, ada juga yang Kristen. Tidak semua orang Jawa agamanya Islam, ada juga yang Hindu, ada juga yang Buddha. Jadi macam-macam. Jadi kita jangan yang saya kedepankan di sini adalah pesan pesan Bunda Eka, salah satunya adalah yang paling kuat yang saya terima adalah kesatuan dalam kerukunan beragama. Di sini satu pesan yang paling kuat. Kalau tidak akan banyak perpecahan di kedepan hari ya. Kurang lebih itu teman-teman bisa saya ungkap soal Bunda Eka. Nah, oh ya, saya juga banyak permintaan teman-teman untuk mengangkat soal cerita minyak goreng atau mafianya, sebetulnya apa dan bagaimana kelanjutan ceritanya. Nah, pengen dibahas, kalau jenengan setuju silakan. Ada 3 list ya tadi ya, silakan klik di kolom komentar. Kira-kira mau dibahas yang mana ya. Mas saya doakan untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga Allah lancarkan, amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, yang sudah bertemu dengan jodoh terbaiknya alhamdulillah semoga langgeng samawa, amin. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Dan semoga untuk yang punya usaha, punya niatan, punya dagangan, dilancarkan, dicukupkan hajatnya, disampaikan hajatnya, dikabul hajatnya sama Allah, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Dan juga untuk yang jenengan-jenengan yang sedang berjuang untuk keluarganya, untuk mencukupkan kebutuhan Ramadan sampai ke Idul Fitri nanti, semoga Allah kuatkan, semoga Allah cukupkan, semoga Allah mudahkan, amin ya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan diartikan sendiri, disimak kira-kira apa maksud dari apa yang Mas Teh sampaikan tadi. Memang terdengar agak sedikit berbelit-belit, tapi bagi yang memahami atau bisa mengerti yang saya sampaikan tadi mungkin bisa difahami. Sedikit banyaknya adalah ambil dari jalur netral yang kalian tahu. Dan satu lagi, Mas Teh tidak pernah memaksa kalian untuk mempercayai apa yang Mas Teh sampaikan di sini ya. Silakan ditelaah, disimak, diwedar sendiri, kemudian diambil artinya terbaiknya ya. Sekali lagi terima kasih banyak orang baik. Mas Teh harus pamit dulu karena harus masak, harus mempersiapkan buka puasa. Dan terima kasih buat semua yang sudah membantu kegiatan kemarin, yang sudah datang ke sini juga terima kasih, sudah sedekah juga terima kasih sebanyak. Semoga Allah yang mendukung dengan sesuatu yang melimpah lagi, amin ya Allah. Mas Teh minta pamit, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.